Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Kaum muslimin jamaah asar rahimakumullah. Kajian singkat kita pada asar ini ialah karakter Bani Israel menurut Al-Quran. Yang pertama, pada surah Al-Isra ayat 4, Allah menyebutkan bahwa Israel itu akan melakukan kerusakan, kesombongan beberapa periode. Periode pertama dan periode kedua. Setiap periode itu Allah juga mendatangkan lawan untuk Israel itu. Periode kedua juga begitu. Dan periode ketiga pada ayat 8 surat Al-Isra disebutkan, wa in uttum udna, jika kamu ulangi lagi, kata Allah, wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira, akan kami jadikan jahanam untukmu sebagai penjara selama-lamanya, kata Allah. Jadi tahap pertama, fa iza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadal lana uli ba'sin syadid. Tatkala dia melakukan kerusakan yang pertama, Allah datangkan hamba-hamba yang perkasa, hamba-hamba yang kuat untuk berhadapan dengan mereka kaum Bani Israel. Tapi kemudian mereka juga diberi kesempatan untuk bangkit oleh Allah berkuasa. Summa radatna lakumul karrata alaihim wa amdatna alaikum bi amwali wa banin. Dengan diberikan dua kekuatan kepada mereka. Satu adalah kekuatan harta benda. Yang kedua, kecerdasan pada keturunan. Kan terkenal bangsa Yahudi, Israel itu otaknya cerdas, ekonominya maju. Tapi ayat berikutnya menjelaskan, fa iza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum. Apabila datang kali yang kedua, masih dia berlaku sombong, masih berlaku semena-mena, sewenang-wenang. Allah katakan, liyasu'u wujuhakum, kami akan datangkan musuhmu, perlawanan untukmu yang akan membuat wajahmu suram. Liyasu'u wujuhakum. Kalau liyasu'u wujuhakum itu wajahnya menjadi suram, pucat pasi, ketakutan, takut. Terus asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udna. Mudah-mudahan Allah Tuhanmu memberi rahmat kepadamu, dan jika kamu masih mengulangi kesombongan, kesewenang-wenangan, maka
akan kami jadikan neraka jahanam untukmu. Jadi di dunia maupun di akhirat. Apa di antara karakter Bani Israel itu yang disebut oleh Al-Quran? Satu, dikenal oleh Islam itu adalah cerita Israiliyat. Israiliyat itu adalah membelokkan makna yang sesungguhnya ke makna lain. Isinya tidak yang itu, tapi ditukarnya. Itu memang karakter orang Bani Israel. Argumentasinya tuh berubah-ubah. Yuharrifunal kalima amma wadihi, disebut dalam surah Al-Maidah ayat 13. Mereka itu merubah teks daripada Taurat yang secara Taurat itu jadi pedoman bagi hidupnya, tapi dia enggan bahkan dirubahnya. Dirubah di otak-atiknya kalimat yang awal ke belakang, ke tengah, atau dikuranginya di depan atau di tengah, dikurang sedikit demi sedikit sehingga teksnya tidak asli lagi, atau maknanya yang ditukarnya. Kemudian yang kedua, karakternya itu yang tampak sekali ketika setelah dibantu oleh Musa alaihissalam bebas dari Fir'aun, dibawa nyebrang dari Mesir ke Palestina, ke Yerusalem. Itu apa bahasa awaknya kalau orang Minang, tagelicik Musa seketek, ditinggal di Musa di pinggir suatu tempat. Apa di antara mereka itu bernama Samiri, dia keluarkan patung berbentuk sapi tapi bisa bersuara. Apa dia katakan? Haza ilahukum wa ilahu Musa. Dia katakan kepada orang Bani Israel, ini adalah Tuhan kamu dan ini juga Tuhan Musa. Padahal Musa tidak ada di sana. Berarti dia Israeliyat. Tidak ada Musa ngomong begitu, tapi dikatakan di Samiri, ini Tuhan Musa dan juga Tuhan kamu. Sehingga Musa marah kepada mereka. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Sungguh kalian telah zalim, kata Musa, dengan menjadikan anak sapi itu sebagai sembahan, maka bertobatlah kalian semua. Zalikum khairul lakum, itu lebih baik kalau kamu tobat. Tapi apakah mereka tobat? Tidak tobat mereka. Fataba alaikum sebanta innahu wa tawwabur rahim. Mereka itu tidak mau tobat. Apakah berhenti dia? Setelah itu malah muncul keras kepalanya itu. Apa keras kepala? Disebut Al-Baqarah ayat 55. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Apa kata dia? Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau, kepada Tuhan engkau itu sampai kami bisa melihat dengan jelas dengan mata kepala kami Allah itu seperti apa. Serupa kami bisa mencari anak sapi dari Tuhan. Akan betapa sombongnya dia manusia itu. Seperti itu dia berkata. Sombong sekali. Apakah hanya itu keras kepalanya? Tidak, masih ada lagi. Lan nasbira ala ta'ami wahid. Pada masa dia itu dihukum oleh Allah tidak bisa masuk tanah suci bernama Kanaan. Kanaan itu daerah Bukit Sinai, pinggiran Bukit Sinai ke arah tepi Jordan. Mereka orang Israel ini ada selama 40 tahun itu hidup terlunta-lunta nomaden. Tidak bisa, tidak punya tempat tinggal. Apa mereka protes? Sudah ada dapat makanan, tapi protes kepada Musa. Apa protesnya? Kami tidak bisa makan semacam aja dong. Kami butuh mentimun, butuh buah-buahan, butuh bawang penyedap, butuh yang lain-lain, sayur mayur. Mereka protes. Nak lama, nak kanyang, nak banyak dapet, walaupun hidup dalam keadaan disubsidi oleh orang itu. Kalau kita kan tidak apa, kalau kita sedang disubsidi orang, apa aja kita terima, ya kan. Tapi kalau dia tidak sedang disubsidi oleh orang, dibantu, kandaknya banyak dulu gitu. Itulah tipe Bani Israel. Dan puncak daripada itu dia mengatakan di Al-Maidah ayat 18, abana'ullahi wa ahibba'uhu. Kami ini, kata dia, adalah anak Allah dan kekasih Allah. Ini perkataan orang Bani Israel yang luar biasa karakternya. Apa yang harus kita ambil? Yang pertama, siapapun yang punya karakter seperti itu, Allah akan murka kepadanya. Kalau Allah murka, ceritakan menang itu tidak ada. Bagi Allah mudah mencarikan lawan untuk mengalahkan
walaupun Israel mengaku kuat, tapi mudah bagi Allah untuk mencarikan lawan untuk dia yang lebih sepadan atau lebih tinggi. Karena ada terbukti liyasu'u wujuhakum. Sekarang itu kalau kita simak dari YouTube dan segala macam berita, ya kan memang sudah liyasu'u wujuhakum ni. Allah suram muka, itulah pucik. Kok tibojo cek le kuanya, kepala bantu apa kau ni. Lah pucik. Mudah-mudahan kaum muslimin, yang kedua yang kita ambil ialah kita menjaga generasi kita supaya tidak punya karakter seperti yang dimiliki oleh Israel itu. Dan ini merupakan peringatan kepada kita semua bahwa kita senantiasa bertindak hendaknya melawan segala bentuk karakter yang dimiliki dimanapun seperti adanya karakter Israel itu. Nah, mudah-mudahan kita semua umat Islam senantiasa mengukuhkan pendirian, menguatkan persatuan, membina generasi agar tidak muncul lagi di tengah-tengah kehidupan manusia di masa akan datang karakter-karakter seperti karakter Israel itu. Semoga bermanfaat. Mohon banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.